Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya selaku dosen Ibu Christina Magdalena Haryono SIKOM MM yang saya hormati dan para penonton sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Pada hari ini, saya sendiri akan membahas 11 kasus narkoba yang terjadi sepanjang bulan Maret tahun 2022. Narkoba sendiri sudah merupakan permasalahan pelik di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Narkoba telah merusak banyak jiwa muda yang sebetulnya perjalanannya masih sangat panjang. Keberadaannya cukup mengkhawatirkan banyak pihak, dan saat ini kondisi para korban yang sudah terlanjur terperosok ke dalam jurang hitamnya pun sangatlah memprihatinkan. Pada pengungkapan 11 kasus narkoba ini, berdasarkan 11 laporan yang masuk selama bulan Maret 2022. Menurut data Ditres Narkoba Polda Sulut, 11 kasus itu terdiri dari 5 kasus narkotika jenis sabu, 2 psikotropika, dan 4 obat keras. Tindakan tegas diambil untuk menangkap para pelaku. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengungkapkan tersangka kasus sabu dan obat keras masing-masing berjumlah 5 orang. Sedangkan tersangka kasus psikotropika 3 orang. Kemudian barang bukti berupa 42 gram sabu, 80 butir psikotropika terdiri dari 59 butir alprazolam dan 21 butir diazepam. Pengungkapan 5 kasus sabu tersebut, 3 dilakukan di wilayah Manado, 1 di Minahasa Utara, dan 1 lainnya di Minahasa. Dalam pengungkapan kasus narkoba itu, petugas mengamankan total 13 tersangka beserta sejumlah barang bukti, ungkap Kabis. Pengungkapan 5 kasus sabu pertama, 3 dilakukan di wilayah Manado, 1 di Minahasa Utara, dan 1 lainnya di Minahasa. Penangkapan pertama kasus sabu dilakukan terhadap MK, warga Jakarta Barat, pada Selasa siang tanggal 1 Maret di Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulut. Barang buktinya adalah 1 paket kecil sabu seberat sekitar 0,29 gram. Dan yang kedua, pada Jumat malam tanggal 11 Maret, petugas menangkap VS. Orang yang berinisial VS ini adalah warga Manado di wilayah Sindulang 1 Manado. Tersangka VS ditangkap beserta 3 paket kecil sabu seberat sekitar 2 gram. Berikutnya petugas juga menangkap pada di wilayah Kalawat, Minahasa Utara pada Selasa malam 15 Maret. Petugas mengamankan AK, warga Manado, beserta 14 paket kecil sabu seberat sekitar 8 gram. Petugas lalu menangkap AP, warga Manado, pada Senin siang tanggal 21 Maret di wilayah Minahasa, beserta 1 paket sedang berisi sabu seberat 5 gram. Dan penangkapan yang kelima terjadi di Terminal Malayang, Manado, pada Sabtu siang tanggal 26 Maret 2022. Petugas mengamankan kurir sabu berinisial TS, warga Palu, Sulawesi Tengah. Tersangka TS membawa 1 paket sabu seberat sekitar 25 gram dari Palu dan rencananya akan diedarkan di Manado. Selanjutnya, untuk pengungkapan 2 kasus psikotropika dilakukan di wilayah Kota Manado. Yang pertama adalah pada hari Senin malam tanggal 7 bulan 3 Maret. Petugas mengamankan RD, warga Manado, beserta 19 butir psikotropika jenis alprazolam. Yang kedua, petugas mengamankan DR, warga Manado, pada Minggu 13 Maret dini hari di wilayah Singkial. Petugas menyita 40 butir alprazolam dan 21 butir diazepam. Dalam pengembangannya, petugas turut mengamankan tersangka RS, warga Manado.
Sedangkan pengungkapan 4 kasus narkoba jenis trihexyphenidyl, 3 dilakukan di wilayah Manado dan 1 lain lagi di Minahasa. Petugas awalnya menangkap FM berusia 28 tahun, warga Manado, pada Senin siang tanggal 3 bulan 3 tanggal 1 di wilayah Singkil. Dari tangan FM, petugas mendapati 636 butir obat keras jenis trihexyphenidyl. Kemudian pada hari Minggu sore tanggal 20 bulan 3, petugas menangkap GA yang berumur 21 tahun, warga Minahasa di wilayah Tonando Timur, beserta 606 butir trihexyphenidyl. Pengungkapan obat keras ketiga, petugas mengamankan 2 tersangka yaitu IP dan inisial SL. Keduanya adalah warga Manado, yang dimana penangkapannya pada hari Rabu malam tanggal 23 bulan Maret. IP dan SL ditangkap di wilayah Bunaken beserta 532 butir obat trihexyphenidyl. Sedangkan pengungkapan keempat dilakukan pada hari Kamis pagi tanggal 24 Maret di wilayah Singkil, Manado. Petugas mengamankan inisial S, ZL, warga Manado beserta 1000 butir trihexyphenidyl. Para tersangka obat keras tersebut membeli obat secara online, kemudian menjualnya kembali kepada orang lain untuk mencari keuntungan mereka masing-masing. Dapat kita lihat, jika sekali saja kita mencoba narkoba, maka barang ini akan berdampak pada kita pribadi dalam jangka panjang. Bisa saja setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Karena narkoba adalah zat adiktif yang dimana berarti tubuh kita secara tidak langsung akan terus meminta ataupun membuat kita candu sesaat kita setelah mencicipinya. Hal ini bukan dikarenakan tubuh kita membutuhkannya, tetapi efek candu dari narkoba lah yang memanipulasi tubuh kita untuk terus merasa ingin mengkonsumsi barang tersebut. Tubuh kita akan terus merasa dibodohi atau terus merasa kita perlu akan obat ini, meski zat-zat yang terkandung di dalamnya justru menghancurkan tubuh kita. Tak berhenti di situ. Narkoba secara tidak langsung juga akan menyerang psikis kita, yang artinya hati kita akan terus dibuat gelisah jika belum mengkonsumsi obat tersebut. Kepala kita akan ditutupi oleh kegelapan yang ditimbulkan, hingga kita bahkan mampu untuk membentak, bahkan menyakiti orang yang kita kenal atau orang-orang terdekat kita. Berbicara perihal orang yang terdekat, maka yang menjadi korban bukan hanya kita sendiri, melainkan orang-orang lain, keluarga kita, teman kita, bahkan sahabat kita. Bayangkan perasaan orang tua Anda ketika melihat kita menderita terjebak oleh bahan yang berbahaya, obat-obatan keras. Mereka tidak akan sanggup melihat kita menderita. Mereka juga akan mendapatkan banyak stigma masyarakat yang pastinya negatif atau buruk seumur hidup mereka. Sudah cukup rasanya 3 juta orang di Indonesia yang telah terjebak dalam kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai orang-orang terdekat kita merasakan apa yang kita lakukan saat kita mengonsumsi hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, saya sendiri menghimbau untuk jangan sedikit pun berpikir atau ingin mencoba barang ini. Dikarenakan bukan hanya masalah hukum ataupun hukum perantara saja yang terjadi. Narkoba juga harus dijauhi dikarenakan benda ini benar-benar bersifat destruktif dan korosif bagi tubuh kita, dan akan menghancurkan kehidupan kita maupun orang-orang sekitar kita sedikit demi sedikit. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.